Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersamaku Fajar Darmawan dari channel Belajar Bareng Yuk. Yang dimana maaf nih teman-teman ya, aku sempat vakum beberapa hari ini. Aku nggak bikin video karena lagi ada kewajiban ataupun tanggung jawab yang harus aku jalankan di kantor terkait dengan beberapa kegiatan yang sangat menyita waktu. Jadi ya belum bisa bikin video lagi, dan hari ini baru bikin video lagi. Oke, gimana kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Karena seperti yang biasa aku bilang, di momen kali ini ya kesehatan itu sangat hal yang mahal dan penting. Jadi jaga-jaga kesehatan karena COVID ini hal yang tidak bisa diremehkan gitu ya. Udahlah, apalagi Bang, mau bahas apa nih Bang? Oke, tanpa panjang-panjang nih, kita hari ini mau bahas tentang salah satu kegiatan yang sangat menjadi concern dan menjadi suatu tren bahkan ya di kalangan kaula muda di tengah-tengah tahun 2021 lah, yang mungkin waktu itu lagi marak-maraknya pandemi. Jadi orang mencari sana sini informasi gitu kan, dan tiba-tiba ini menjadi tren karena mungkin dinilai cukup apa ya sebetulnya ya, mungkin kalau orang ikut ini keren gitu kan, kayak wih gila lu udah calon-calon orang kaya lu gitu kan, investasi di saham. Bocor kan. Jadi hari ini kita mau bahas tentang investasi, khususnya investasi saham. Kenapa mau bahas ini? Karena jujur aku punya satu keresahan tentang investasi saham ini. Karena beberapa orang di sekitar aku, yaitu di circle aku itu memiliki kisah pahit dari berinvestasi ini, khususnya investasi saham ya. Karena ada beberapa orang yang misinformasi atau ya salah pemahaman tentang investasi, yang akhirnya mereka memaksakan pengadaan aset, pengadaan uang dengan cara apapun, dan akhirnya mereka taruh dengan harapan bisa berkembang dengan cepat. Ternyata malah turun gitu kan pasarnya, dan itu membuat mereka cukup frustasi gitu kan. Nah, makanya aku mau bahas ini supaya tidak ada yang terjebak lagi gitu kan harapannya. Dan mohon maaf nih ya, mungkin kalau ada teman-teman yang lebih expert dari aku hanya menyampaikan dari apa yang aku pahami, dari apa yang aku pelajari, tidak dari secara ilmu yang mungkin benarnya gitu. Aku nggak tahu, aku belum expert, belum sejauh itu. Aku juga sebagai seorang penikmatnya aja gitu kan, yang aku mau berbagi dengan cara yang benar gitu. Karena banyak teman-teman juga yang merasa dibodohi dengan beberapa konten yang kayak mengajak kita untuk ayo ini jangan cepat kaya, padahal ya nggak gitu juga gitu kan. Yang benar, kita bisa menaruh harta kita dan bisa berkembang dalam waktu cepat, dan itu tapi sangat jarang gitu kan. Kita harus taruh di mana. Nah, untuk mengatasi itu, aku sudah mendapatkan satu media yang mungkin sangat kredibel dalam membahas hal ini. Kita langsung buka aja. Medianya itu adalah MNC Sekuritas. Ya jelas, ini salah satu sekuritas terkenal di Indonesia yang mungkin menjadi salah satu sekuritas terbesar di kalangan para investor. Aku sendiri sempat mau pakai MNC Sekuritas, tapi waktu pendaftaran aku sempat terbentur dengan ada beberapa ketentuan seperti harus menggunakan bank ataupun rekening dari salah satu bank swasta yang aku nggak punya, dan aku harus bikin dulu karena waktu itu lagi ngebet dan ya males gitu kan, orangnya mageran. Ya udah aku cari aja di sekuritas yang bisa pakai bank yang aku pakai, dan ternyata ada. Ya udah gitu kan, mungkin nanti suatu saat bisa pakai lah MNC Sekuritas kalau udah banyak duit. Nah, pada momen ini MNC Sekuritas membahas tentang satu materi yang cukup bagus, cukup baik dan mendukung konten aku ini. Itu tentang 3 hal wajib yang harus kita ketahui sebelum berinvestasi saham gitu kan. Nah, langsung aja kita belajar dari ini semua. Semoga bisa menjadi pemahaman yang baik gitu kan untuk teman-teman semua, dan bisa berpikir lebih jernih lagi tentang investasi. Oke. Sebelumnya kita belajar dulu tentang arti investasi. Yang aku tahu, investasi itu adalah salah satu kegiatan di mana kita menaruh aset kita ke dalam instrumen lain yang kita rasa value-nya atau nilainya itu akan bertambah dan bisa menjaga kualitas dari aset kita atau value dari aset kita.
itu bahasa secara istilah. Secara umumnya yang secara bahasa kesehariannya ya seperti kita naruh uang kita ke dalam bentuk lain yang kita rasa kalau kita taruh uang kita di situ akan bertambah gitu value-nya. Nah, itulah yang disebut dengan investasi gitu kan. Nah, alasan dasar beberapa orang untuk melakukan investasi itu menurut aku salah satu yang paling mendasar dan biasanya menjadi alasan utama seorang investor itu adalah adanya inflasi ataupun pengaruh dari apa ya sebetulnya pengurangan atau penambahan nilai ekonomi dari satu instrumen yang notabene pada Indonesia di Indonesia ini yang sangat menjadi ya mata uangnya itu adalah rupiah gitu kan. Kita menjaga aset kita mungkin orang berpikir dibandingkan kita taruh di rupiah ya kita taruh di instrumen lain yang mungkin nilai bisa bertambah, karena kan kalau rupiah adalah salah satu mata uang yang mungkin kurang pasti gitu kan penaikannya atau penurunannya. Nah, ini bisa dibuktikan dari mana? Mungkin teman-teman juga ada yang sadar dan paham kayak pernah berpikir nggak sih kalau uang 100.000 sekarang dengan uang 100.000 3 tahun atau 5 tahun sebelumnya itu berbeda gitu. Kayak kita tuh 100.000 di 5 tahun ke belakang tuh kayak bisa beli apa gitu, kayak bisa membeli banyak aset yang mungkin lebih berharga gitu kan. Kayak nggak usah jauh-jauh deh, beli telur deh gitu kan, mungkin bisa dapat berapa kilo gitu kan. Nah, kalau sekarang kita beli mungkin telur cuma dapat berapa dan pasti ada selisih, pasti banyakan dulu gitu kan. Nah, itu berarti ada pengurangan nilai dari mata uang rupiah yang menyebabkan apa yang kita beli sekarang dengan uang itu tidak sebanyak waktu dulu, waktu nilainya masih di atas gitu. Kurang lebih kayak gitu, semoga teman-teman pahamnya. Nah, jadi investasi kembali lagi secara mudahnya itu berarti kita naruh uang kita atau aset kita ke dalam instrumen lain yang kita harapkan bisa menjaga nilainya ataupun justru bisa bertambah dengan keuntungan. Nah, di Indonesia ini ada beberapa instrumen yang cukup marak di Indonesia, seperti ada investasi tanah, ada investasi emas, ada investasi mata uang, ada investasi banyak macam-macam lah. Ada investasi kita naruh di usaha gitu kan. Ada juga investasi yang disebut dengan investasi saham. Nah, tadi kita udah kenalan dengan investasinya, sekarang kita kenalan dulu dengan saham. Saham itu menurut aku seperti surat keterangan bahwa kita memiliki aset di perusahaan tertentu dengan value sekian. Kayak itu adalah surat kepemilikan terhadap suatu perusahaan dengan value tertentu gitu kan. Kayaknya berat banget kan. Jadi kayak kita tuh membeli atau menurunkan uang kita nih, kita modalkan ke suatu perusahaan dengan harapan dengan uang itu perusahaan bisa lebih berkembang dan ya maka kita juga memiliki aset di dalamnya. Kayak berat banget kan gitu, kayak kayak kita punya apa gitu kan. Jadi secara simpelnya gitu teman-teman, kita naruh uang kita ke perusahaan dengan harapan uang itu bisa digunakan untuk operasional dari perusahaan itu, dengan harapan perusahaan itu bisa berjalan dengan baik dan ya kembali uang kita tetap aman karena kita punya kepemilikan di dalamnya gitu. Nah, kalau dari artikel ini, investasi itu sangat penting dalam untuk masa muda, masa depan, karena hal ini terlepas dari pengaruh inflasi, seperti aku bilang tadi kan, sehingga harga barang akan terus meningkat dari waktu ke waktu. Jika pemasukan Anda tidak dibarengkan dengan investasi, bisa-bisa daya beli kita akan semakin menurun. Nah, dewasa ini investasi saham menjadi salah satu instrumen investasi yang cukup populer. Tidak dapat dipungkiri bahwa investasi saham mampu menawarkan potensi keuntungan yang cukup besar sesuai dengan prinsip high risk and high return. Saham menjadi salah satu investasi yang memberikan hasil lebih tinggi ketimbang instrumen investasi lainnya. Nah, jadi karena yang dibeli adalah, mungkin kalau aku bisa bilang itu kayak kepercayaan gitu loh. Kita membeli kepercayaan dari suatu perusahaan, membeli komitmen dari suatu perusahaan. Maka kan perusahaan itu kan ya lembaga yang mungkin bisa suatu saat naik ataupun turun gitu kan. Jadi kayak kalau kamu taruh uang di sana, ketika perusahaan meledak tiba-tiba mungkin kayak menang tender atau mungkin ya kebetulan bidang usahanya itu sedang naik gitu kan,
bisa jadi aset kamu naik. Tapi ketika ada persaingan baru, ada kita kalah saing dengan perusahaan lain yang akhirnya mengakibatkan produk dari perusahaan itu menurun, maka ya bisa jadi saham kita juga menurun gitu kan. Jadi prinsip high risk and high return berarti kita memiliki resiko yang tinggi dan mungkin pengembalian yang cukup tinggi juga. Jadi high risk and high return ini berarti perusahaan ini memiliki kemampuan untuk naik harganya, bisa melesat juga, bisa juga turun dengan melesat gitu kan, tergantung kondisi gitu. Nah, beda dengan instrumen lain seperti tanah, emas dan lain-lain. Emang kalau saham ini yang memiliki resiko yang cukup besar gitu kan. Kita lihat dari kehidupan sehari-hari deh gitu kan. Yang sekarang lagi marak nih tentang pandemi kan. Karena pandemi sedang naik, maka kebutuhan dari beberapa alat yang berkaitan dengan COVID ini ya cukup naik, seperti masker, bidang farmasi, obat-obatan dan lain-lain. Nah, orang-orang yang mungkin bergerak di bisnis ini akan ya sedikitnya mendapatkan keuntungan gitu kan. Dengan bertambahnya permintaan kan, hukum ekonomi kan, semakin banyak permintaan maka harga semakin tinggi kan. Nah, ini mengakibatkan produktivitas dari suatu perusahaan itu kan meningkat terus gitu kan, dan ini mengakibatkan kepercayaan dari masyarakat terhadap perusahaan itu meningkat, maka daya belinya juga akan naik, daya beli sahamnya. Nah, ini mengakibatkan harganya bisa naik gitu kan. Tapi misalkan di akhir tahun itu COVID sudah mulai mereda, jadi permintaan dari beberapa barang terkait dengan farmasi, tentang obat-obatan dan lain-lain bisa jadi kan menurun lagi. Nah, itu bisa mengakibatkan harga sahamnya turun lagi. Ini yang disebut dengan hal investasi saham itu tidak terlalu tidak menjamin keuntungannya. Mungkin ada jaminan dari banyak faktor yang tidak bisa aku ceritakan sekarang, mungkin nanti kita bahas di tempat lain. Tapi ya kita juga harus memahami resiko yang harus diterima kalau kita investasi saham gitu kan. Kepanjangan ngomongnya. Kita belum kenalan dulu dengan 3 hal wajib tadi. Yang pertama, kenali keuntungan yang Anda dapat di dalam berinvestasi. Nah, tadi aku sempat baca bahwa ada beberapa keuntungan yang kita akan dapatkan kalau kita investasi dalam saham. Yang pertama ada capital gain dan pembagian dividen. Capital gain itu apa? Capital gain adalah keuntungan yang berasal dari selisih antara harga beli dengan harga jual saham. Jadi secara mudahnya gini, kamu beli satu saham dengan ketentuan harganya 1.000 per lembar, kita beli 1.000 lembar, berarti kan 1 juta. Nah, itu kita beli bulan November nih. Tiba-tiba perusahaannya meledak, bukan meledak gitu, bukannya, maksudnya perusahaannya banjir orderan gitu kan, maksudnya banjir penang tender dan lain-lain yang membuat perusahaan itu meningkat gitu kan, eksistensinya naik. Nah, maka orang kan pasti akan melirik nih, perusahaan ini kayaknya menjanjikan nih, akhirnya mereka beli, daya belinya besar, maka otomatis harganya juga akan naik. Nah, dari harga 1.000 bisa tiba-tiba 1.500. Nah, berarti kan uang kita akan bertambah tuh value-nya. Yang awalnya kita taruh 1.000 lembar itu dengan harga 1.000, tiba-tiba 1.000 lembar ini dihargai 1 lembar 1.500, yaitu 1,5 juta. Nah, selisih antara keduanya itu 500.000 itu menjadi keuntungan kita yang disebut dengan capital gain gitu. Jadi ya mudahnya itu ya perbedaan antara harga yang waktu kita beli dengan harga jualnya, dan apabila ada keuntungan maka disebut dengan capital gain gitu teman-teman. Nah, keuntungan yang kedua yaitu kita mendapatkan dividen. Dividen itu berarti kita bisa sebut dengan pembagian hasil dari perusahaan. Jadi ada beberapa perusahaan yang baik yang menawarkan keuntungannya untuk dibagikan kepada pemilik pada investor. Jadi kayak oke, kita tahun ini meledak nih, keuntungannya luar biasa, bisa sampai berapa persen gitu kan pertambahannya, maka kita bagikan sekian persen kepada para investor. Nah, jadi ada beberapa perusahaan yang baik kayak gitu kan. Pembagiannya gimana bang? Bisa lewat rapat pemegang saham gitu kan, ataupun ada beberapa yang dibagikan secara langsung gitu kan lewat rekening yang kita punya. Nah, cuman memang biasanya yang mengejar keuntungan kedua ini ya orang-orang besar lah gitu ya. Karena ya kalau boleh cerita nih, aku pernah naruh uang di salah satu perusahaan yang ya sekitar 3-4 juta gitu kan, dan ketika aku dapat email nih ada pembagian dividen dengan jumlah sekian, ketika di total ya alhamdulillah bisa kebeli cendol segelas mah gitu.
Ya tapi kan untung kan, lumayan kan gitu kan. Dan kita kan tujuannya utamanya tidak mendapatkan dividen gitu kan, kalau uang segitu ya maksudnya. Tapi bayangkan teman-teman kalau misalkan teman-teman investasi di angka miliaran gitu kan, mungkin bisa dapat ya dalam hitungan jutaan bisa dapat kan. Nah itu mungkin orang-orang yang mendapatkan keuntungan dari dividen. Nah yang aku tahu ini yang disebut dengan passive income dari seseorang gitu kan. Mereka tinggal menarik keuntungan dari beberapa instrumen sahamnya atau instrumen investasinya gitu teman-teman. Nanti kita bahas lebih lanjutan nanti di video lain lah. Lalu yang kedua, tentukan tujuan dan target investasi investasi Anda. Nah ini yang penting, ini nih yang penting gitu kan. Karena di dewasa ini, di perkembangan teknologi saat ini, banyak yang mensalahartikan tentang tujuan dari investasi. Ini terlepas dari banyaknya iklan ataupun ya teknik marketing yang menganggap bahwa yang membuat seolah-olah investasi ini adalah salah satu jalan pintas untuk menjadi orang kaya gitu kan, dengan memanfaatkan capital gain. Ya benar sih, bisa jadi gitu kan. Tapi ini yang membuat banyak orang itu salah paham dan memiliki mindset yang salah gitu. Bahkan teman-teman saya beberapa ada yang sampai menaruh pinjaman online, jual aset-aset berharganya untuk ditaruh di instrumen saham ini dengan harapan mereka bisa mendapatkan keuntungan dalam waktu dekat gitu kan. Nah, itu menjadi mindset yang salah, mencari keuntungan yang tidak pasti kalau menurut aku bisa mengartikannya. Nah, ini aku akan sharing tentang tujuan aku sendiri. Aku kenal investasi itu dari tahun 2018. Waktu itu aku punya teman yang dimana dia menginvestasikan uangnya ke dalam rekening giro. Maaf aku lupa instrumen apa, aku lupa. Dan dia mendapatkan keuntungan setiap bulannya. Kayak dia waktu itu naruh sekitar ya 100 juta lah, seingat aku ya. Dan dia mendapatkan keuntungan tuh setiap bulan tuh 400 ribu, 500 ribu. Dan ya dia mah happy-happy aja sama uang itu gitu kan. Nah dari situ aku termotivasi untuk investasi, cari tentang investasi. Aku belajar dari IDX gitu-gitu dan lain-lain. Belum paham tuh cara beli-belinya. Dan aku punya saudara bekerja di perbankan, dan aku belajar dari dia. Oh ternyata begini gitu kan. Dan ternyata ya investasi saham itu tidak hanya untuk orang-orang kaya gitu kan. Di masa sekarang itu investasi saham sangat terbuka untuk masyarakat umum, jadi kita bisa beli juga. Nah aku tuh ditanyain tujuannya apa gitu kan. Aku mungkin sama seperti teman-teman, awalnya pengen naruh uang kita biar cepet kaya, biar cepet apa, padahal salah ya. Mindsetnya itu ya akhirnya aku bisa berubah. Aku dengan banyaknya masukan, aku merubah mindsetnya dari awal nyari keuntungan, akhirnya hanya sifatnya untuk menyimpan aset aja gitu kan. Kayak daripada taruh di rupiah yang dalam jangka panjang bisa menurun, aku taruh di instrumen yang sekiranya bisa berkembang gitu teman-teman. Nah dari mindset itulah akhirnya aku merasa kondisi investasi aku tuh semakin sehat gitu kan. Aku tidak banyak berharap lebih dari keuntungan. Ya udah, yang penting aset aku aman aja gitu kan. Nah waktu sahamnya merah pun, atau mungkin rugi atau mungkin menurun, ya paling aku dengan aset 2 juta sampai 3 juta ya di satu perusahaan, ya paling turun-turun cuma 15 ribu, cuma 20 ribu lah gitu. Nggak pernah ada yang signifikan turunnya. Jadi ya kembali kepada fundamental perusahaannya ya gitu kan, high risk and high return gitu kan. Nah cuman ya aku tujuannya dari awal kan, aku pernah belajar dari Bang Raditya Dika bahwa sebenarnya emang investasi saham kalau kita tinjau dengan tujuan untuk nyimpen aset aja dalam jangka waktu panjang, walaupun harganya naik turun, kita sebenarnya nggak stres banget. Kenapa? Karena kan kita ngincernya masa depan gitu kan. Kita nggak pedulin yang sekarang. Misalkan kita beli sekarang 1.300, dalam waktu 3 hari turun jadi 1.200. Kalau kita mikirin jangka panjang, ya udah santai aja, kita nggak pengen jual sekarang kok. Toh kepemilikan saham kita tetap 1.000 lembar, ya udah gitu kan. Walaupun naik turun sebenarnya kalau kita lihat jangka panjangnya, kita buka tabel jangka panjang misalnya kayak 5 tahun sampai 10 tahun, biasanya tuh ya naik juga gitu loh. Kayak walaupun naik turun, tapi kalau kita ikutin ya tetap naik gitu kan. Misalkan sekarang harganya 200, misalkan ya setiap hari bisa turun 100, 150, bisa jadi 300, bisa jadi turun lagi 250. Tapi kalau kita tinjau ke 10 tahun bisa jadi 1000 gitu loh. Nah itu tujuan aku untuk menaruh investasi di saham gitu kan. Nah atau investasi gitu kan.
Nah, ada juga beberapa orang yang mungkin naruh investasi jangka menengah, kayak untuk pendidikan anak, untuk menikah, untuk membeli aset seperti mobil dan lain-lain. Ya, yang sebenarnya tujuan utamanya ya menjaga aset kita gitu kan. Gitu. Dan yang terakhir nih ada bacaan pertimbangan kesanggupan modal ya. Kalau ini sebenarnya hanya untuk warning aja. Kalau menurut aku, jangan sampai kita berlebihan bahkan mengadakan yang tidak ada untuk menjadi modal investasi, karena harusnya investasi ini adalah uang dingin ya, uang yang mungkin tidak menjadi menjadi uang yang berputar gitu kan, ya uang dingin gitu, keuntungan yang mungkin uang jajan, uang tabungan lah gitu ya. Dan memang di zaman sekarang ini sudah sangat mendukung untuk pembelian dengan modal kecil. Banyak platform yang menyediakan bahkan sampai minimal 100.000 itu udah bisa beli saham. Betul guys, benar emang, karena masih banyak di pasar saham yang harga saham itu masih sekitar Rp25, Rp50. Kalau kita beli, kan minimal beli 1 lot ya, 100 lembar dikali Rp50. 100 lembar dikali Rp50, 100 lembar dikali Rp50, murah ya. 1 lotnya itu berarti sekitar 5.000 kan, iya nggak sih? Iya kan, Rp50 dikali 100 lembar 55.000 kan. Nah, 1 lembar 1 lotnya 5.000 loh. Kita bisa beli dengan uang 100.000, itu berarti 20 lot gitu kan. Nah, makanya sekarang investasi itu sangat mudah gitu kan. Tapi kita harus tahu juga dengan saham harga Rp50 itu fundamental perusahaan seperti apa gitu kan. Aku pernah taruh di GMFI, yaitu adalah GMFI kalau nggak salah, Garuda Manufacturing, pokoknya kayak bergerak di bidang maintenance, Garuda Maintenance kalau nggak salah, apa ya aku lupa. Cari aja teman-teman dengan kode GMFI kalau nggak salah. Itu anak perusahaan dari Garuda gitu kan, yang dimana harganya masih sangat murah dan terjangkau ya. Tapi kan kembali kita lihat gitu kan, ada pemberitaan tentang Garuda gitu-gitu ya. Jadi terkait modal sih sebenarnya sudah ya, kalau kita udah membaca dan mencari info tentang saham, seharusnya kita paham dengan keuangan kita kan, makanya kita berani mencari informasi tentang itu gitu. Tapi jangan khawatir, jangan sampai kita kegilaan gitu kan, sampai gua taruh gede biar untungnya gede, nggak gitu teman-teman, harganya tuh nggak gitu ya. Itu tiga tentang investasi yang harus kita ketahui dari MNC Sekuritas. Jadi kalau aku boleh simpulkan sekali lagi deh, aku simpulkan bahwa investasi ini ya, kita tentukan dulu tujuannya gitu kan. Tujuan kamu naruh investasi itu apa? Jangan sampai tujuannya salah gitu kan, mencari keuntungan singkat. Itu ada sebenarnya ilmunya, ilmu trading, nanti kita bahas di tempat lain ya. Tapi kalau untuk saham atau investasi, karena namanya investasi, teman-teman harusnya punya mindset bahwa investasi itu menaruh aset dalam jangka panjang gitu ya, dalam waktu 5 tahun, 10 tahun, bahkan lebih lama lagi. Bahkan ada orang yang menaruh investasi untuk masa tuanya, dari usia 20 akhirnya punya 40 tahun untuk mengumpulkan masa tuanya gitu kan. Ya bisa aja gitu kan, kita naruh uang kita perlahan-lahan dalam instrumen yang tepat dengan tujuan nanti pas kita mau pakai uangnya utuh gitu loh, value-nya utuh, nggak berkurang gitu, harapannya kan gitu. Jadi kita harus punya mindset yang benar dulu untuk investasi gitu kan ya, untuk menaruh aset, untuk mengembangkan asetnya gitu. Jangan sampai kita termakan berita yang tidak, karena kembali investasi saham itu menjadi salah satu yang beresiko tinggi dan bisa menjanjikan keuntungan yang tinggi juga, tergantung perusahaannya. Kalau perusahaannya bagus tapi tiba-tiba mau bangkrut kan kesian juga kan, harga sahamnya pasti anjlok gitu kan ya. Terus gimana bang menentukan saham yang tepat? Cara mudahnya gampang teman-teman, cari aja benda yang kira-kira kita pakai terus dan itu berpengaruh terhadap hidup kita, kayak kebergantungan gitu loh, kayak ketergantungan ya, kita tuh nggak mungkin lepas dari benda itu. Contoh elektronik, terus kayak soalnya aku ngeliatnya ke sini, soalnya layarnya di sini padahal harusnya matanya ke situ ya. Elektronik kayak peralatan rumah tangga, itu kan hal-hal yang mungkin kita tidak akan habiskan atau mungkin terus dipakai. Carilah
perusahaan yang menyediakan barang-barang seperti itu, maka insya Allah gitu kan aset kita ya tetap dalam waktu 10 tahun masih aman lah gitu kan. Kayak aku pernah bertanya salah satu orang gitu kan, aku mau naruh di Telkom, taruh di disebut nama Telkom gitu kan, aman gak sih gitu kan, karena kita lihat perkembangan teknologi sangat pesat gitu kan, bisa jadi Telkom bisa tiba-tiba turun ininya gitu kan, pamornya digantikan dengan anak perusahaan lain yang lebih besar, tiba-tiba meledak gitu kan. Ya kata orang yang pernah naruh di Telkom dan mempelajari fundamentalnya ya aman-aman aja, karena sejauh ini ya beberapa provider internet itu bergantungnya terhadap Telkom gitu kan, provider komunikasi itu bergantung dengan Telkom. Jadi seperti dalam waktu 5 tahun atau 10 tahun itu masih aman gitu. Jadi kita mempelajari dulu perusahaan yang kita mau beli apa. Oke, itu aja yang mau aku bahas tentang hari ini. Maaf kalau banyak ngalurnya, dan kalau misalkan kurang jelas bisa komen di bawah, cari tanya apa yang kira-kira bang, apa sih bang maksudnya bang gitu kan, komen aja. Kalau sempet nanti aku bahas lewat chat atau kalau misalkan penting aku akan bahas di video berikutnya gitu. Itu aja yang mau aku sampaikan, semoga bermanfaat. Aku harap semoga teman-teman semua sehat di rumah ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Sekian dari saya Fajri Darmawan dari channel Belajar Bareng Yuk, walaupun sedikit setidaknya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.